Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini, AI dan robotik masalah buruh kian pelik. Setiap 1 Mei, Hari Buruh diperingati. Tiap tahun, seluruh dunia memperingati May Day ini demi menghormati perjuangan pekerja dalam mendapatkan hak-hak yang adil dan perlindungan kerja yang layak. Namun, perjuangan itu belum mencapai garis finish. Setiap tahun, masalah yang dihadapi buruh seakan tiada habis. Sejarah awal adanya peringatan May Day, buruh menuntut masalah jam kerja yang panjang. Karena saat itu, tahun 1886, para buruh dipaksa bekerja selama 12 jam hingga 20 jam per hari. Dan sekarang, seabad kemudian, perkara jam kerja yang panjang tetap jadi masalah klasik yang masih membebani para buruh. Itu akan menjadi masalah besar bagi kaum buruh perempuan yang seharusnya hanya bekerja, khususnya di sektor padat karya, seringkali terjadi sistem target dan target ini tidak manusiawi gitu ya, sehingga kadang-kadang jam kerja yang seharusnya dibayar upah lembur kemudian dianggap sebagai penghukuman penghakiman terhadap para pekerja. Yang mayoritas di padat karya ini adalah pekerja perempuan. Ini sebenarnya masih menjadi masalah besar. Itu adalah Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kasbi Nining Elitos. Tak hanya masalah jam kerja panjang yang masih harus dihadapi, bahkan di 2024 ini, masalah buruh kian pelik. Pasalnya, di era kecerdasan buatan dan robotik ini, para buruh mesti juga berhadapan dengan persaingan yang tak terelakkan dari mesin-mesin canggih non-otomatis. Lantas bagaimana perjuangan buruh mencapai keadilan hak dan perlindungan kerja di tengah isu itu? Kita mau bahas ini bareng News Editor KBR, Wahyu Setiawan usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. 29 April 2024, KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Kami dari Kanal Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk KBR. Kami berterima kasih atas kerjasama dan dedikasi oleh KBR dalam menyuarakan isu kusta dan konsekuensinya di Indonesia bersama dengan KBR. Bersama KBR kami mendapatkan pengalaman baru dalam memberikan ruang diskusi bagi masyarakat untuk Indonesia yang lebih inklusif dan mempertajam empati masyarakat untuk mengetahui apa itu isu kusta dan konsekuensinya. Terima kasih KBR untuk dedikasinya selama ini. Selamat ulang tahun KBR, tetap berjaya, tetap membumi. Selamat. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, AI dan robotik masalah buruh kian pelik. Saya sudah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Sebelumnya gimana nih Wahyu, pantauan terkait dengan May Day tahun ini? Ya, Hari Buruh ya, Lea ya. Yang saya lihat memang ada beberapa demo ya, seperti tahun-tahun sebelumnya di beberapa daerah, Jakarta, kemudian di beberapa daerah lainnya. Cuman yang memang jadi sorotan, terutama oleh masyarakat sipil ya, koalisi masyarakat sipil adalah demo di Semarang, Jawa Tengah. Karena sampai ricuh ya, memantik bentrok antara massa dengan kepolisian. Gitu. Oke, Wahyu, ini kan kalau kita ngomongin soal buruh, ini kan ada banyak persoalan gitu ya. Mulai dari diminta dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja, sampai persoalan kesejahteraan mungkin seperti gaji dan jam kerja tadi yang kita bahas gitu ya. Nah, kan ada satu lagi persoalan yang mungkin sudah mulai jadi perhatian nih, soal teknologi atau digitalisasi yang terjadinya mungkin bisa dikatakan di setiap sektor ada nih, Wahyu. Nah, mungkin kalau dari Wahyu sendiri nih, kan Wahyu itu termasuk golongan buruh gitu ya. Nah,
Wahyu ini mulai merasakan dampaknya juga nggak sih dari perkembangan teknologi dan digitalisasi ini? Kalau saat ini belum ya, Le, belum terlalu terdampak. Karena dari pengamatan saya memang belum banyak yang mengoptimalkan penggunaan AI di media massa. Ya. Tapi penggunaan AI seperti ChatGPT untuk bikin berita atau konten itu tentu memantik persaingan dan tantangan ya bagi pekerja media, utamanya soal verifikasi ini. Oke, tapi bicara soal perkembangan teknologi nih Wahyu, mungkin bukan cuma dari pekerja media, kan Wahyu seorang jurnalis pekerja media ya, tapi kalau dari kelompok buruh secara umum mungkin ya, sudah mulai aware nggak sih sama persoalan atau situasi ini? Soal digitalisasi ya, teknologi ya, menurut saya sih sangat menyadari ya. Bahkan pimpinan umum komunitas Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti, mengakui para buruh ini berupaya keras untuk terus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Ya tujuannya biar tetap relevan dan tidak tergerus zaman. Kemajuan teknologi itu kan tidak merata ya. Saya mau menyampaikan bahwa pekerja-pekerja garmen atau pabrik, pekerja rumah tangga, pekerja rumahan yang di sektor informal, meskipun ada di Jakarta, itu akses terhadap teknologi minim gitu. Jadi tidak merata. Bahkan termasuk yang Gen Z gitu. Jadi ini merupakan PR. Ketika kemudian kemajuan teknologi ini tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi perempuan, maka kemudian akan menciptakan kemiskinan yang semakin timpang gitu. Nah, apalagi robotik ini itu akan menghapus banyak pekerjaan, berapa ratus pekerjaan gitu akan menghilang gitu. Nah, juga mengakibatkan fleksibilitas atau pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja, yang kemudian menyebabkan hubungan atau relasi kerja menjadi tidak jelas. Artinya, targetnya makin banyak karena berbasiskan klien ya, kalau pekerja kreatif gitu, yang bisa dilakukan di rumah. Terus kemudian jam kerjanya juga semakin panjang karena klien bebas kemudian meminta revisi gitu dan upahnya sangat rendah. Nah itu kan tidak ditampung oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada. Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mengupgrade atau tidak mengupdate perkembangan teknologi atau perkembangan zaman gitu. Yang ada justru melegalkan ini ya, memudahkan fleksibilitas itu tadi. Semuanya memperlebar informalisasi. Jadi yang terjadi adalah mempercepat informalisasi tenaga kerja, tetapi tidak diberikan perlindungan. Mau tidak mau harus beradaptasi, tapi tidak bisa sendirian. Itu harus datang dari luar. Misalkan serikat pekerja atau organisasi perempuan memberikan pelatihan teknologi, pelatihan media sosial, pelatihan HP, bagaimana mengakses Zoom, bagaimana mengoperasikan Zoom, bagaimana mengoperasikan Google Meeting gitu. Dan itu memang harus diperkenalkan gitu. Karena kalau enggak, itu akan tertinggal dan tersingkir. Senada dengan Dian, Nining Elitos dari kelompok buruh Kaspi juga menyuarakan kekhawatirannya nih. Dalam situasi ini, Nining tak ingin buruh disalahkan dan dikorbankan atas pekerjaan yang dinilai melebihi kemampuan manusia. Dan dia menyayangkan ketika situasi seperti ini terjadi, manusia itu pada akhirnya akan digantikan oleh robot. Dia menampik anggapan bahwa buruh itu kurang produktif dibanding dengan mesin. Kalau bicara tentang persoalan teknologi, artinya kan gini, kalau kita bicara industrialisasi, kan seringkali bicara tentang persoalan gangguan dalam produktivitas gitu ya. Produktivitas artinya kan harus dilihat, tidak hanya sebatas manusianya, tapi apakah mesinnya juga memadai dan memenuhi untuk ketika menggunakan itu. Nah, artinya kan harus dilihat secara komprehensif gitu loh. Tidak hanya semata-mata buruh dikorbankan, dijadikan karena dianggap tidak produktif gitu. Nah, padahal buruh datang ke tempat kerja itu tidak mungkin berleha-leha, bersantai gitu. Nah, itu harus diimbangi juga dengan kegunaan alat teknologi yang harus juga di-refuel kan gitu. Nah, sehingga juga itu bisa berdaya saing. Jangan karena selalu alat teknologinya tidak memadai, tapi kemudian yang dikerjakan itu harus melebihi dari kemampuan dari mesin dan manusia, yang akhirnya yang dikorbankan dan yang disalahkan adalah tenaga kerja. Itu kan keliru sebenarnya. Nah, ngomongin soal pesatnya kemajuan teknologi itu, apakah sudah diimbangi dengan pengembangan kemampuan para buruh gitu, Wahyu, supaya nggak benar-benar tergantikan gitu si buruh dengan teknologi yang ada? Kalau saya bilang sih kita masih tertati-tati lah dalam hal ini ya. Kalau kita lihat semacam pelatihan, kursus ataupun mata pelajaran coding dan robotik itu kan munculnya belum lama ya. Ini pun belum banyak dijalani oleh kelompok buruh. Jadi bisa dikatakan masih dalam tahap dipelajari oleh pelajar yang sedang mempersiapkan dirinya untuk bekerja beberapa waktu mendatang.
Sementara aksesnya pun juga terbatas ya, serta biayanya cukup mahal lah menurut saya. Apalagi belum juga jadi subjek pendidikan yang umum dan wajib di dunia pendidikan ya. Sementara teknologinya sudah masuk nih dan dipakai di beberapa industri di Indonesia. Jadi karena itulah menurut Nining ya, upgrade skill SDM kita juga harus jadi tanggung jawab pemerintah karena semestinya sistem pendidikan itu inline sama kebutuhan industri. Iya, kalau dengan berhadapan dengan teknologi kan tentu pasti ada bagaimana membuat para buruhnya terampil. Itu kan tanggung jawab ketika mereka sudah bekerja harus berhadapan dengan. Tapi kalau mereka tidak diberikan keterampilan gitu ya, tidak dilatih mulai dari tidak diedukasi, bagaimana mungkin mereka berhadapan dengan hal itu. Makanya saya bilang ketika kita mau berhadapan 4.0, kira-kira antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian 4.0 datang, buruh dikorbankan PHK, tapi kemudian ketika datang 4.0 tidak bisa menyesuaikan itu, kemudian buruhnya juga disalahkan gitu karena dianggap tidak terampil. Itu kan yang kemudian makanya saya bilang harus ada apa kira-kira antisipasi tentang edukasi. Artinya kalau problem tentang persoalan dianggap pendidikan kita lulusan SMK, SMA tidak bisa digunakan, berarti ada sistem pendidikan kita yang keliru dan salah dong. Sedangkan Dian Septi dari pimpinan komunitas Marsina ID, dia berharap para buruh tak hanya berpangku tangan. Dia mengajak khususnya buruh muda untuk bergabung memperjuangkan solusi dari masalah ini. Kita itu kan sudah melakukan banyak hal ya dari teman-teman pergerakan ya, tetapi yang kurang adalah dukungan luas dari masyarakat, atau bisa dibilang pergerakan kami itu belum meluas dan belum populer. Maksudnya belum bisa menggerakkan masyarakat, bahkan pekerja muda itu untuk bergabung. Meskipun sudah kritis, kalau kita lihat di media sosial kan kritis-kritis sebenarnya terhadap apa yang mereka rasakan hari ini gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah pengorganisiran yang jauh lebih masif, yang kemudian bisa membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Gitu. Jadi saya rasa Serikat Pekerja sebagai alat perjuangan buruh itu harus lebih adaptif dan mau memberikan ruang bagi anak muda untuk memimpin. Karena kalau enggak, dia gagal untuk mengadaptasi dan membuka ruang bagi anak muda, saya rasa keanggotaan Serikat Pekerja akan terus menurun. Dan betul sekarang makin terus menurun, kehendak pekerja muda yang menurut saya punya potensi untuk melakukan perubahan itu tidak akan terserap dalam Serikat Pekerja. Mereka akan lebih sering bergerak di medsos dengan solusi-solusi jangka pendek berupa membuat sesuatu menjadi viral gitu. Artinya kalau kayak gitu jadinya nggak sistemik perubahannya. Oke, buruh perlu terus berkonsolidasi memperkuat perjuangan mendesak agar pemerintah turun tangan mengatasi ketertinggalan ini. Selanjutnya kita akan mengulas pandangan dan rekomendasi pengamat ketenagakerjaan atas persoalan yang dihadapi buruh tersebut. Kita akan kembali usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. 29 April 2024. KBR Media genap berusia 25 tahun. KBR Media tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia. Bisa berdiri tegak hingga usia 25 tahun untuk sebuah media itu nggak gampang, apalagi dengan konsisten di angle-angle yang tajam, kritis, berpihak pada mereka yang terpinggirkan seperti KBR. So thumb ups. Dan juga terima kasih KBR untuk angle-angle populer, penggunaan format-format yang ngepop banget, juga platform-platform yang kekinian, showing you know how to work with your audiences and you know who your audience is. Berharap bisa bekerja sama terus dengan KBR. Dirgahayu KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat.
Badan Pemberantasan Narkoba di Amerika Serikat berencana mengklarifikasi ulang ganja menjadi obat yang dianggap tidak terlalu berbahaya. Sebelumnya, ganja termasuk dalam golongan 1 atau obat-obatan yang memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi dan berpotensi menimbulkan ketergantungan psikologis dan fisik yang parah. Ganja telah masuk dalam obat-obatan golongan 1 selama lebih dari 50 tahun di AS. Dianggap sama dengan narkotika yang sangat membuat ketagihan seperti heroin dan ekstasi. Dengan rencana tersebut, ganja akan dimasukkan dalam golongan 3. Namun, usulan klarifikasi ulang ganja ini tak lepas dari kritik dan masih harus ditinjau oleh kantor manajemen dan anggaran OMB Gedung Putih. Demi mengubah citra kepemimpinan dan meraup cuan, rezim Taliban mulai mengundang turis asing. Langkah ini dimulai dengan pembentukan institusi baru terkait pelatihan pariwisata dan perhotelan di Kabul, Afghanistan. Taliban melibatkan sekitar 30 laki-laki, mulai dari model sampai remaja berusia 17 tahun. Mereka belum pernah bekerja dan tercatat sebagai anggota pertama program pelatihan pariwisata dan perhotelan. Meski ingin merubah citranya, Taliban tetap tidak mengizinkan perempuan berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata dan perhotelan, termasuk tidak diizinkan belajar. Kepala Direktorat Pariwisata di Kabul, Muhammad Said menuturkan, pasar wisata terbesar di Afghanistan terbesar datang dari Tiongkok. 2023, Said mengatakan ada 7.000 turis asing yang datang ke Afghanistan. Menurut Said, pariwisata di wilayahnya lebih menarik ketimbang Pakistan yang dianggapnya berbahaya. Presiden of APAC Market Saudi Tourism Authority Al-Hasan Al-Dabak menargetkan peningkatan jumlah jemaah umroh dari Indonesia, yaitu lebih dari 2 juta. Al-Hasan mengatakan jumlah jemaah umroh paling banyak datang dari Indonesia. Dia mencontohkan 2023 ada 1,5 juta WNI yang datang ke Arab Saudi untuk umroh. Demi meningkatkan jumlah kunjungan, Al-Hasan mengungkap pihaknya gencar melakukan promosi. Kemudahan juga diberikan dengan memperbolehkan berbagai jenis visa digunakan umroh. Al-Hasan juga meyakini Arab Saudi memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini, era AI dan robotik, masalah buruh kian pelik. Saya juga masih bersama News Editor Wahyu Setiawan. Wahyu, kalau tadi kelompok buruh menuntut pemerintah campur tangan agar para buruh mengimbangi kemajuan teknologi. Nah, ada nggak nih usulan bagaimana untuk melakukan hal tersebut? Oke, yang pertama nih, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Sumatera Utara, Agus Midah, menilai peran negara itu memang belum baik ya, Le, dalam hal ini. Dia menyarankan perlunya lebih dulu pemetaan potensi tenaga kerja di tiap daerah oleh masing-masing pemerintah daerah tentunya ya. Saya juga melihat bahwa peran negara untuk menyelaraskan ya kebutuhan pasar kerja dengan kondisi real tenaga kerja yang artinya adalah kondisi real sumber daya manusia Indonesia juga masih belum baik sepenuhnya. Maka mulai dari kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, kemudian memetakan potensi-potensi tenaga kerja per daerah itu juga perlu. Nah, maka pada daerah-daerah kantong itu, apakah sudah dilakukan secara sistematis dan masif oleh pemerintah yang ditunjang oleh sarana prasarana serta anggaran yang memadai? Nah, sekarang kan tuntutan buruh itu biasanya disuarakan lewat demo, turun ke jalan seperti 1 Mei kemarin ya Wahyu. Nah, menurutmu di era digital ini perlu switch nggak sih atau mungkin pakai jalur dari media sosial gitu terkait mengungkapkan keinginan buruh terkait persoalan-persoalan tadi? Di era digital sekarang emang perlu ya sebetulnya campaign gitu di media sosial, mengimbangi aksi di jalan yang mungkin bisa dihadiri oleh ribuan orang. Nah, sementara itu, Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia atau P3HKI, Agus Midah, menilai sah-sah saja ya mengimbangi media sosial dengan aksi di jalanan ya. Cuman mestinya ya jangan terlalu menggantungkan pada media sosial saja. Ya, berbagai media atau cara itu boleh-boleh saja. Yang saya tahu, Kementerian Tenaga Kerja pun itu membuka yang namanya hotline yang berbasis online ya. Tetapi mungkin ketika itu tidak viral, ada istilah kan di anak muda kita kan, kalau tidak viral, tidak menjadi perhatian. Kalau tidak viral, tidak diselesaikan kan gitu. Nah, akhirnya saat ini kita setiap kasus itu akan insidental saja gitu. Nah, itu juga satu hal yang menurut saya di kita
kita ini merupakan satu cara berhukum yang kurang tepat. Meski mekanisme pengaduan online biasanya di setiap institusi juga sudah ada. Jadi menurut saya ya sah-sah saja kalau itu dilakukan, kalau memang begitu karakternya gitu kan, karakter penegakan hukumnya kan. Dari sisi buruh sendiri nih Wahyu, apa yang bisa ditempuh dengan keterbatasan modal misalnya agar tetap bisa beradaptasi gitu? Mungkin autodidak ya caranya ya. Menurut Agus Midah, para pekerja juga mesti jeli nih atau proaktif mengenali skill apa saja yang dibutuhkan untuk mereka bisa berkembang. Namun Agus Midah juga mendorong dinas sosial di masing-masing daerah membantu karena mereka ini yang punya anggaran. Ya, gunakan teknologi itu untuk belajar dan menyiapkan diri. Nggak ada lagi yang harus disebutkan bahwa berbahasa asing itu, kemampuan berbahasa asing itu hanya bisa ditemukan di les-les privat atau di sekolah-sekolah elit. Maka baik guru, ya mulai dari tingkat sekolah dasar, anak-anak itu juga sudah harus menguasai bahasa asingnya. Kemanapun, apapun sekarang kan bahasa. Kemudian teknologi. Jangan kita mengambil manfaat teknologi itu hanya untuk kesenangan saja, bahkan merusak. Menurut saya, kalau ada kreativitas, sebetulnya murah. Saya contohkan tadi, ada mahasiswa saya yang kemudian berhasil meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Saya tanya, kamu les di mana? Tidak les, Bu. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di media online yang mereka bisa akses. Contohnya untuk tes kemampuan IELTS, ya. TOEFL itu ada secara online dan itu cukup murah kan, tidak harus membayar kelas privat dan lain-lain. Yang kuncinya adalah kemauan dan juga berkumpullah dengan komunitas yang membangun gitu. Itu kalau untuk calon-calon pekerja-pekerja ya yang masih dalam klasifikasi tenaga kerja saat ini gitu, yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, bagian dari angkatan kerja kita kan bakal memasuki ruang kerja. Jadi itu yang harus saya melihat di situ. Jadi ini harus jadi perhatian juga bagi pemerintah, mulai dari dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dinas sosial harus bersatu untuk membuat kebijakan yang bisa selaras gitu. Jangan sendiri-sendiri, jangan ego sektoral sendiri gitu. Saya mau program ini, tapi tidak dipikirkan misalnya apakah program itu bisa berkorelasi dengan peningkatan kemampuan dan kemahiran tenaga kerja gitu. Misalnya ya, dinas sosial itu kan juga punya anggaran kan gitu kan untuk pekerja-pekerja muda, calon-calon pekerja muda. Nah, harus koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan, apa kebutuhannya kan gitu. Itu menurut saya itu memang haruslah sekarang ini. Maka perjalanan kami ini saat ini juga di Brunei Darussalam melihat dan memetakan itu. Di sini sekolah disubsidi. Ya di Indonesia juga ada kan beasiswa mulai dari SD sampai kuliah, ada Kartu Indonesia Pintar, ada juga yang lain-lain kan gitu, dari swasta juga ada. Apakah itu sudah merata? Nah, karena kita populasinya 9 digit, 279 juta saat ini kan penduduk kita. Nah, dan bukan masalah sekolah saja yang dipikirin negara, iya, tetapi 20% anggaran itu untuk pendidikan. Jadi maksimalkan. Tapi nih Wahyu, dari kamu sendiri ada nggak sih harapan terkait dengan tantangan buruh di era yang sekarang ini? Yang pastinya pertama naik gaji ya, Le. Setuju. Karena harga-harga kebutuhan sekarang sudah pada mahal. Tapi juga harus diimbangi nih dengan peningkatan skill dan juga kompetensi oleh para buruh. Oke, jadi nggak cuma sekedar naik gaji gitu ya? Ya, supaya apa ya? Supaya mereka bisa bersaing di zaman yang sekarang sudah serba digital. Oke. Nah, ada tapi lagi nih. Perusahaan juga punya tanggung jawab loh ya untuk meningkatkan skill para pekerjanya. Jadi supaya nggak jadi alasan buruh udah ketinggalan zaman diganti dengan mesin. Oke, jadi nggak menimpakan segala sesuatunya kepada buruh gitu ya, yang gajinya masih pas-pasan. Nah, kalian juga bisa loh share ke kita bagaimana sih kalian menghadapi era digital atau robotik dan AI ini. Silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Solo, Jawa Tengah.
Dilanda persoalan sepi peminat, Pemkot Solo mengevaluasi regrouping atau penggabungan sekolah negeri tingkat SD dan SMP. Juru bicara Dinas Pendidikan Pemkot Solo, Abdul Haris Alamsah mengatakan, fasilitas dan kondisi sekitar sekolah yang bukan kawasan pemukiman menjadi catatan Pemkot. Abdul berharap tahun ajaran baru tahun ini penggabungan sekolah negeri karena minim siswa baru tidak kembali terulang. Lebih lanjut, Abdul Haris optimis renovasi bangunan gedung dan penambahan fasilitas di sekolah negeri di Solo akan kembali menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya di SD dan SMP negeri. Ia mewanti jangan sampai jumlah kepala sekolah lebih banyak dibanding jumlah sekolah karena penggabungan atau regrouping. Dari tahun ke tahun, Dinas Pendidikan Pemkot Solo melakukan regrouping sekolah dasar negeri atau SDN. Tahun 2023 lalu jumlah 152 SDN dirampingkan menjadi 132 SDN. Bahkan ada sejumlah SD negeri yang tidak mendapat siswa baru atau hanya satu pendaftar saja. Pemerintah menerapkan sistem penerimaan siswa baru melalui 3 jalur, yaitu afirmasi untuk keluarga miskin, zonasi untuk lokasi terdekat sekolah, dan prestasi untuk para jawara bidang tertentu tingkat regional, nasional, dan internasional. Selanjutnya menuju Lumajang, Jawa Timur. Polres Lumajang memiliki video viral warga bongkar makam bayi tepatnya di lokasi pemakaman. Dalam video tersebut viral terlihat salah satu warga masuk ke dalam kuburan kemudian mengeluarkan potongan kayu penutup makam. Mayat bayi itu diangkat keluar untuk melihat kondisinya. Namun saat dibuka kondisi bayi tersebut jadi sorotan. Salah satunya karena kain pembungkusnya bukan kain kafan. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Zainur Rafiq membenarkan adanya pembongkaran makam bayi di Dusun Darung, Desa Salak, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Meski begitu, Zainur mengatakan pihaknya belum selesai melakukan penyelidikan dan masih memerlukan keterangan dari berbagai pihak. Terakhir mampir Kalimantan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Irwan Akib resmi membuka Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atau UMKT. Ini jadi Fakultas Kedokteran ke-14 dari 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah PTMA di Indonesia. Irwan Akib berharap PTMA ini mampu mengisi kebutuhan dokter di Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak hanya UMKT. Setelah ini, kata Irwan, akan ada beberapa PTMA di Indonesia yang juga akan membuka Fakultas Kedokteran. Ada satu PTMA yang hanya tinggal menunggu SK untuk membuka Fakultas Kedokteran. Kemudian ada 4 PTM yang masih dalam proses persiapan administrasi. Irwan berharap dengan hadirnya Fakultas Kedokteran yang menyatu dengan rumah sakit, nantinya dapat menjadi pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya di Kalimantan Timur. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.